Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan ajak kalian pergi berlibur tanpa mengeluarkan biaya. Tepatnya kemana? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Kali ini aku dan Hawa akan mengajak kalian ke Museum Pos Indonesia. Guys, kali ini aku mau ke Museum Bawah Tanah. Ayo guys, ikutin aku. Sebelum segalanya semudah sekarang, kegiatan perposan dilakukan dengan dukungan sarana yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya Museum Pos Indonesia berfungsi sebagai destinasi wisata atau sejarah dan wisata edukasi. Pengunjung seperti dikembalikan ke masa ketika bertukar informasi memerlukan waktu bahkan sampai berhari-hari. Sebagian besar koleksi tersebut sudah tidak dapat dilihat selain di museum. Benda-benda bersejarah yang terpajang di sini seperti perangko, surat, foto-foto, dan alat pendukungnya. Para tamu akan merasakan seperti menjelajahi dengan mesin waktu saat berkunjung ke museum ini. Museum Pos Indonesia merupakan bagian dari gedung PT Pos Indonesia. Gedung yang ada di wilayah Bandung tersebut menjadi saksi sejarah perjalanan pelayanan pos. Sedikit cerita ya teman-teman. Ketika Perang Dunia terjadi, museum yang buka pada tahun 1931 ini sempat terbengkalai. Pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro melakukan inventarisasi terhadap barang-barang koleksi. Saat itulah benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan kantor pos dikumpulkan. Tahun 1982, Perum Pos dan Giro menyelenggarakan pameran sekaligus peresmian sistem kode pos Indonesia. Setahun kemudian, museum tersebut diresmikan sebagai Museum Pos dan Giro oleh Menteri Porpostel. Lalu pada tahun 1995, namanya kembali berubah menjadi Museum Pos Indonesia sampai saat ini. Ada 3 tema untuk membagi koleksi museum, yaitu sejarah, filateli, dan peralatan pendukung. Nah, kalau ini adalah tanda tangan Direksi Pos Indonesia yang pernah menjabat. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe YouTube aku ya di Umar Gaji Wijaya. Harga tiket dan biaya, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Untuk dapat menikmati koleksi yang ada, hanya saja ada buku tamu yang harus diisi oleh setiap orang yang datang. Untuk jam operasionalnya, Museum Pos Indonesia buka setiap hari, baik hari biasa maupun akhir pekan dari pagi hingga sore. Hari Senin hingga Jumat buka pukul 9 pagi hingga 3 sore, sedangkan Sabtu buka pukul 9 hingga 1 siang, dan Minggu serta hari besar itu libur ya teman-teman. Museum Pos Indonesia masih satu komplek dengan Gedung Sate di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Jaraknya sekitar 12 menit berkendara dari stasiun kereta api Bandung di Jalan Stasiun Barat. Museum ini juga dekat dengan Braga City Walk yang bisa ditempuh selama 10 menit berkendara. Menurut aku kalian harus sih coba datang ke sini. Selain gratis, di sini juga kalian akan mendapat banyak edukasi tentang Pos Indonesia. Di sini juga terdapat perangko-perangko berasal dari 176 negara, di antaranya Indonesia, Libanon, Prancis, Inggris, dan lainnya. Salah satu koleksi tertua adalah perangko Hindia Belanda terbitan tahun 1964. Di sini juga terdapat perangko yang bergambarkan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Museum Pos Indonesia berada satu gedung. Di sayap kanan bawah kantor Pos Indonesia, selepas menyusuri anak tangga, pengunjung akan disambut oleh sebuah patung dada emas Soeharto. Di sisi lainnya terdapat kotak bisurat yang mungkin tidak dikenal oleh generasi sekarang. Bisurat pertama dipasang di kantor pos Batavia pada tahun 1829. Dahulu bisurat terpasang di trotoar, biasanya berwarna merah sehingga mudah dikenalinya.
Sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menjadi inspirasi liburan kalian.